Berarti sistem 2 ini malah ini Mas ya. Untungnya ganda juga Mas ya. Ya untungnya alhamdulillah cukup lumayan ya Mas ya. Gitu kalau antara 2 ya sistem breeding sama penggemukan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Wayah Angon Channel teman-teman. Kali ini saya sedang berkunjung ke kandang kambing tradisional ya teman-teman. Yang mana di sini pakannya full hijau-hijauan karena memang di tempat kami ini pakan kambing itu melimpah terutama dari daun singkong. Ini pakannya teman-teman, saya kasih lihat dulu ya tuh. Pol hijauan semua nih. Ini daun singkong sama itu daun jagung. Selamat sore Mas. Oh, sore Mas. Nah, kegiatan apa kalau jam-jam segini di kandang Mas? Jam segini ngasih makan sore buat ini cemilan lah. Cemilan si kambing ya. Namanya siapa Mas? Nama saya Yasir. Tempat tinggal di Desa Bandaragung. Dusun 14. Dusun 14. Sudah berapa lama Mas ini ternak kambing ini Mas? Kalau saya ternak kambing udah lama sih ya Mas, dari SMP saya udah ternak. Berarti sudah kenyang pengalaman ya Mas ya? Iya. Ini ada berapa nih Mas kambingnya nih Mas? Kambingnya semuanya ada 26. Ini di sini nih? Bukan anima yang di sana. Ternyata sama itu teman-teman. Nah, kandang sebelah sana nanti juga kita akan ke sana. Jadi semuanya 26 ekor ya Mas ya? Iya. Ini kalau lihat nih bandotan ini Mas, ini penggemukan ya Mas ya? Iya, ini sistem kandang buat penggemukan aja Mas. Oh, ini buat penggemukan, iya. Tapi kalau penggemukan pakannya hijau-hijauan seperti ini apa optimal Mas? Kalau penggemukan, kalau pejantan itu kan kalau makan kan nggak begitu banyak kayak betina ya. Jadi kalau hijau-hijauan itu lebih kayaknya cepet bagus lah. Nyatanya seperti ini Mas ya. Ya. Dulu beli bibitan ini umur berapa bulanan ini Mas? Ini beli bibitan usia sekitaran antara 6 bulan sampai 7 bulan ya Mas ya. 6 bulan sampai 7 bulan. Iya, yang paling tertua itu 7 bulan, yang lain ada yang 6 bulan, ada 5 bulan. Bibitan seperti itu berapa Mas umur 6 bulan itu Mas? Kalau untuk tahun-tahun ini kayaknya itu untuk penggemukan yang beli harga sekarang itu rata-rata ya Mas ya. Kemarin saya beli harga yang terendah itu harga 13,5. 13,5. Usia 5 bulan. Usia 5 bulan sudah sampai 13,5. Ya. Usia 5 bulan teman-teman, ini bibitannya harga 13,5 waktu itu Mas Yasir. Tapi kalau yang termahalnya saya beli sampai harga 16 Mas. Sampai 16? Ya, yang 7 bulan sampai ya 7 bulanan lah. 7 bulan 16 ya, 7 bulan 16 ya. Mas, ini nanti sistem bongkarnya kan nunggu hari raya Idul Adha. Iya. Ini berarti memeliharanya sistem berapa bulan, apa tahun, apa bulan ini? Kalau saya targetnya kalau yang kecil ya Mas ya mungkin ikutannya tahun ya Mas ya, sampai Lebaran Haji. Dari habis Lebaran Haji kita ngisi, nanti ketemuan Lebaran Haji baru kita buka. Berarti ini 1 tahunan ya? 1 tahun. 1 tahunan dengan modal paling mahal 1.600.000, paling murah 1.300.000. Ini sekarang sudah besar-besar seperti ini teman. Wih. Jadi ini penggemukan full pakan hijauan teman-teman, nggak pakai fermentasi ataupun onggok-onggok segala macam, nggak ada Mas ya? Nggak ada, kalau yang di sini saya nggak pakai onggok Mas. Jadi untungnya malah berlipat ganda nih Mas. Ya karena kalau yang ini kan istilahkan pakan itu di Desa Bandaragung itu masih tergolong cukup banyak ya Mas ya. Pakan? Iya, pakan khusus hijauan ya. Kalau kita tambahin yang lain-lain kayaknya nanti nipis gitu. Kosnya, pengeluarannya, modalnya. Nih guys, lihat nih kambingnya, mantep ini, full pakan hijauan, besar-besar sekali. Ini berarti sebentar lagi panen Mas ya? Ya nanti insya Allah Lebaran Haji kita bongkar semua. Bongkar semua? Sekali bongkar rata semua, mau besar kecil semua kita keluarin. Karena kalau yang di sini emang khusus buat penggemukan ya Mas, pejantan. Kalau yang kandangnya yang satu itu kan etawa khusus breeding ya. Kandang yang satu. Jadi sampai ternak kambing 2 sistem ya. 2 sistem. Satu penggemukan seperti ini, yang satu breeding. Ini pertimbangannya apa Mas? Jenengan kok
memakai sistem 2 sekaligus ini dalam beternak kambing ini, Mas? Ya karena gini ya Mas ya. Untuk sekarang itu tahun ke tahun kayak bibitan mahal ya. Jadi kita mau cari bibitan lagi pejantan aja. Setahu saya itu dulu kan kita beli masih di bawah 1.000. Semakin tahun semakin harga itu kan, apalagi sekarang usia kecil aja sekarang udah 15. Gitu. Iya, makanya itu saya harus alternatifnya larinya ada yang breeding juga. Oh, nah jadi nanti bisa untuk suplai ini bahan ketika sudah dibongkar. Ya nanti kan kalau yang kan istilahnya kalau breeding itu nanti bisa kita anakannya yang pejantan kita bisa jual ke lebaran haji. Kalau istilahnya kan udah ada keuntungan. Oh kan, gitu. ya. Untuk keuntungan dari anak, ada yang dari keuntungan kalau breeding penggemukan kan kita untungnya dari pembesaran aja ya, Mas ya. Jadi anak dari breeding itu kita masukkan ke sini. Ya. Berarti sistem 2 ini malah ini, Mas ya. Untungnya ganda juga, Mas ya. Ya untungnya alhamdulillah cukup lumayan ya Mas ya. Gitu kalau antara 2 ya sistem breeding sama penggemukan itu kayaknya bagi saya untuk tahun-tahun ini kayaknya cocok lah. Jadi jenengan lebih memilih breeding dan fattening sekaligus. Iya, sekaligus. Tingkat ini, Mas, resiko itu kalau antara breeding dan fattening itu gimana, Mas? Tingkat resiko ini ya Mas, kalau resikonya sih ya nggak kayaknya ini sih ya Mas, nggak begitu ada resiko ya Mas. Resikonya cuma kalau ada kenapa sakit apa mendem apa namanya keracunan gitu aja ya. Tapi kan itu kan kita udah antisipasi dulu ya Mas. Pakai apa? Yang penting terutama kan saya berani lari ke apa namanya breeding sama ke apa namanya penggemukan itu kan saya udah mempelajari dulu ya cara pengobatannya, perawatannya seperti apa itu kita udah bisa nangani. Oh iya, karena sudah pengalaman dari SMP itu, Mas ya. Iya. Tapi kalau inilah, Mas, tingkat keberhasilannya menurut jenengan yang sudah berpengalaman ini antara fattening dan breeding ini kira-kira unggul mana, Mas ini menurut jenengan? Kalau ini ya Mas, kalau dulu ya, kalau ini kita ngomongin yang dulu. Kalau untuk yang dulu kita itu kalau tingkat breeding sama penggemukan itu ya kayaknya ya lebih ke penggemukan ya Mas. Lebih penggemukan ya. Karena bibitan itu masih murah. Masih murah. Kalau untuk sekarang kayaknya nipis kayaknya. Nipis ya. Kalau bahannya langsung beli ya. Beli mahal. Kan kita kan kalau penggemukan itu kan kita beli dari kecil pejantan semua. Kita mungkin nanti jual lebaran haji semua kan harus keluarin. Kita cari bibitan lagi Mas. Waktu pembelian bahan ya problemnya ya. Pembelian bahannya itu yang cukup mahal kan. Berarti dengan dipadukan 2 sistem ini ada keuntungan double juga, Mas ya? Ada Mas, ada keuntungan juga kan dari kita kan yang satu yaitu yang saya bilang yang satu keuntungan dari penggemukan dari kita jual pejantan dari kecil sampai besar. Kalau yang satu itu kan breeding keuntungan dari anak namanya. Oh gitu. Ya, peranakannya nanti kalau jantan juga bisa dimasukkan ke sini. Iya. Artinya nggak terlalu pusing dengan beli bahan. Iya, nggak beli bahan Mas, kita mengurangin ya istilahnya ya ada yang beli kalau kita ini adalah cukup berapa ekor aja. Jadi nggak penuh satu kandang. Iya. Ya, mantep teman-teman. Gitu. Sistemnya Mas Yasir menggabungkan antara breeding dan fattening. Kenapa dengan seperti itu? Pertimbangan Mas Yasir nanti kalau breeding kita untung dari peranakan, sedangkan fattening ketika nanti sudah dibongkar maka kita ini kan harus beli bahan. Cemplek-cempleknya itu, nah Mas Yasir memasukkan bahannya itu dari hasil breedingannya teman-teman. Ini keren, bisa kita tiru memelihara kambing memadukan 2 sistem yaitu antara fattening dan breeding. Ini Mas, sudah berapa tahun umurnya kalau seperti ini Mas? Kalau usianya ya Mas ya kayak ini ya Mas ya, usia ini udah 7 bulan. Ini baru 7 bulan ini? Ya kalau yang ini kan bonsor ini Mas. Ini besar banget 7 bulan. Kalau yang ini, yang satunya ini udah 10 lebih malahan Mas. 10 yang bulan? Ini, ya. Karena kalau yang model kayak gini itu kan badannya apa ya nggak begitu besar tapi kan dia gemuk. Kayaknya ibaratnya orang bahasanya itu gimana ya? Ya kayak pendek tapi dia bulat gede gitu kan.
panjang. Oh jadi beda-beda Mas ya? Beda-beda Mas. Usianya ini yang muda. Ini karena sebagian dari hasil breeding Mas. Breeding sendiri dari ya. Anakan gitu. Ini telinganya ini panjang bener ini. Ini hasil sendiri nih Mas ya? Hasil sendiri Mas. Halus-halus seperti itu Cuma guys. cuma berapa ekor aja yang kita beli nambahin, ya itu kan dari hasil breeding itu kita masukin ke sini. Iya, Ya iya. contohnya adalah di sana itu Mas, nanti yang belum saya pisah tuh silakan. Sebelah sana ya. Di kandang itu kan ada itu anak-anakannya itu kan yang belum saya taruh sini, banyak yang pejantan Mas. Kita akan lihat di sebelah sini teman-teman. Jadi ini luar biasa Mas Yasir ini sudah sangat berpengalaman teman-teman, karena beliau mengatakan sejak SMP sudah beternak kambing nih, pakannya seperti ini teman-teman. Full ya pakan hijauan, wis mantap sekali. Ini Mas, ya ini hasilnya. Ini nanti. Nah yang ini breeding Mas ya. Ya ini hasil breeding sendiri. Ini banyak pejantannya ini Mas. Ini anakan jantan-jantan. Ya banyaknya pejantan. Ini hasil breeding sendiri kan anaknya. Ini nanti kan bisa dipisahin ini pejantan, betina, pejantan. Halus-halus pejantan, bener. Gitu. Lah ini mana indukannya ini? Ini Ini. cuma 3 ekor ini Mas. Sana itu, yang sana itu tadi 1, 2, 3. Ya, yang satu keren. dijual karena udah usianya udah lanjut. Oh kurang produktif ya. Udah produksi kurang lah. Ini berarti peranaknya yang sini ada berapa nih? 5. 5. 5. Sana ada yang di sana itu 2 ekor guys, belum diambil. Nah itu tuh, yang itu 2 ekor. Jadi ini sudah punya 7. 7 yang jantan berapa Mas? Yang jantan semuanya ada. Ini malah betinanya cuma 3 Mas. Betinanya 3. Iya. Artinya sudah siap nanti kalau bongkar sudah bahan boknya ada 4 biji ya. Iya, 4 biji. Wis mantep. Kayak gitu kan. Kalau untuk perawatan sendiri Mas, untuk mengantisipasi penyakit kambing ini apa aja yang dilakukan di kandang ini Mas? Kita antisipasi buat penyakitnya, kita udah siapin obat-obatannya ya Mas ya. Dari obat namanya obat herbal, mau yang alami atau mau obat dari yang dokter itu kan ada. Ada semua. Saya udah siapin. Kalau nyuntik jenengan bisa sendiri? Suntik saya bisa sendiri. Oh ya berarti sudah tahu takaran-takarannya Mas ya? Ya takarannya alhamdulillah udah. Karena memang sudah berpengalaman itu. Kalau ini Mas, kandang ini punya jenengan ini dilakukan penyemprotan apa enggak Mas? Kandang kalau penyemprotan ada Mas. Berapa minggu sekali biasanya? Biasanya saya seminggu sekali, kadang saya semprot Mas. Pakai apa semprotnya itu Mas? Cuma simpel aja, saya semprot pakai pastak aja. Pastak ya? Iya. Iya. Rata-rata pakai pastak. Itu tujuannya penyemprotan pastak itu apa Mas sebenarnya Mas? Tujuannya satu ya buat ngindarin penyakit kulit ya Mas ya. Kutu-kutu yang bisa nyebabin penyakit kudik ya. Terutama nanti kalau betina itu babon yang habis melahirkan itu takutnya kan bisa kena hematitis Mas. Oh kapurannya itu ya, ambingnya itu ya? Ya kalau dibilang kan, kalau orang bilang kanker payudara. Oh seperti itu? Ya. Oh itu penyebabnya kutu juga? Bukan dari kutu Mas, dari kohe. Dia kan ya dari kohe kayak gini nih Mas. Dia kan nguap di kandang Mas ya. Terus bakteri itu nempel-nempel ke kayu-kayunya itu, lantai itu, dan itu bisa menyebabkan hematitis itu. Iya, hematitis bisa. Oh, gitu, Mas. dan antisipasinya cuman disemprot itu Mas ya? Disemprot aja. Gitu aja, Mas. Kalau yang untuk betina yang udah ngelahirin, kita kalau bisa itu ngelahirin habis ngelahirin tuh sebelum nyusuin babonnya anaknya itu, kalau bisa seminggu sekali kita kita mandiin pakai air hangat. Itu ambingnya dibersihkan? Ya susunya aja. Iya. Is mantap teman-teman, ternyata hematitis itu disebabkan dari kohe ini yang melimpah seperti ini, dan dia uap panas kan naik ke atas. Ya, ke atas ini nanti bakterinya nempel di lantainya. Nah itu bisa menyebabkan kambing betina itu hematitis. Kalau untuk ini Mas, kambing yang sudah terlanjur kena hematitis itu penanganannya seperti apa Mas? Kalau dia dilihat ininya dulu ya Mas, tingkat penyakitnya udah lama apa masih baru. Kalau yang udah ngeras banget itu kan itu otomatis ya itu bisa cacat. Cacatnya gini Mas, dia bisa
menghabiskan susunya itu udah nggak normal lagi. Nah kalau yang sudah parah seperti itu gimana Iya, obatnya? itu ada sih obatnya mas. Kita jalan satunya kita kasih minum super tetra. Terus kita kasih suntikan mas. Disuntik langsung diambilnya. Petilnya itu kan putingnya. Putingnya itu kan ada itu obatnya yang buat dimasukin ke dalam susu, tapi itu setelah habis lahiran mas. Habis lahiran? Iya, bukan untuk dari kambing yang baru masih hamil. Setelah udah hamil kan ada yang kena itu harus disuntik pakai itu. Jadi itu nunggu si kambing beranak dulu baru disuntik. Nggak banyak mas. Itu karena mungkin kambing juga terasa sakit kan. Itu kan buat ngancurin dia akibat keras itu susunya kan menggumpal ya mas, ya keras ya kan itu. Jadi itu lama-lama keras jadi gajih lah. Nah, itu bisa disembuhkan seperti itu. Terus setelah kita suntik itu kan ngancurin itulah yang sisa-sisa susu yang udah mengeras itu. Iya. Nanti kita bantu kita keluarin. Oh di plotot lah istilahnya. Iya dikeluarin. Nanti kan keluar itu kayak jelly itu. Kalau bisa sering kasih air hangat terus kita cuci buntingnya terus kita keluarin terus. Oh gitu. Sebelum suntik juga harus dikeluarin. Oh gitu. Iya iya. Itu untuk alternatif yang sudah kelewat parah. Iya. Kalau yang baru gimana? Yang baru terkena hematitis? Ya kalau yang baru kena itu kan dilihat keras enggaknya. Kalau yang baru masih kenyal mas. Cuma tanda-tandanya udah ada. Mulai ngeras. Kita harus itu kasih super tetra terus. Diminumkan apa gimana? Diminumkan mas. Ya itu diminumkan. Ya nanti seminggu 2 kali lah kasih lah. Super tetra. Ya. Tapi kalau untuk dimandikan air hangat itu ambilnya sesering mungkin ya. Kalau dikasih air hangat itu ya seminggu 3 kali. Oh seminggu 3 kali. Ya susunya itu kita kasih air hangat, tempelin, nanti kan air hangat itu ke susunya nanti keluarin yang susunya. Oh masuknya itu ditempelkan bukan dicuci dengan air hangat? Ya ditempelin sambil dicuci. Oh gitu. Ya. Iya. Nanti air susunya kita keluarin mas. Iya. Keluarin semua, nanti ada isi keluarin lagi karena itu udah. Nanti susu itu kan biasanya warna basi mas. Busuk seperti busuk ya. Itu bau mas. Iya. Kalau ini tadi mas yang disuntikan itu nama obatnya apa mas? Namanya aduh lupa saya mas, ada tapi contohnya cuma lupa saya ada di sana. Nanti kita ambil gambarnya di sana guys. Ya, nanti ada juga ada suntikannya. Nanti kalau persediaan obat itu kan ya ada LA ada. Terus namanya antibiotik resinol kan ada. Jadi memang ini mas ya, ternak kambing hal seperti itu harus dipersiapkan mas ya? Harus persiapkan, kita nggak perlu ngandelin mantri lagi. Kalau mantri kita kan istilah satu suntikan udah ketahuan 50.000. Belum tentu kita kalau lagi ini sampahnya, kalau malam-malam nih kejadian sampahnya masuk angin ya. Atau kena apa namanya keracunan. Terus mantrinya jauh belum tentu malam-malam. Oh gitu, misalkan jam 2 malam gitu mas ya? Ya kan kalau kita bisa sendiri kita tanganin kan dengan cara kita sendiri, pengalaman kita kan insya Allah kambing itu bisa tertolong gitu. Iya, mantap sekali. Mas ini jenengan khusus peternak apa jual beli juga? Kalau saya di peternak ya, jual beli juga ya. Oh gitu. Ini sampel-sampel misalkan ini ada yang tanya mana yang mau dijual nih mas? Kalau sementara ini yang ini emang bahannya buat isi kandang dulu. Oh gitu mas, ya. Kalau yang di sana itu ada ya yang buat jual beli kayak sejenis PE atau ras kali gesing ada, Prambon juga pun ada. Saya nyediain 2 jenis kambing. Teman-teman nanti pada sesi lain saya akan buat video yang khusus Mas Yasir jual beli. Yang ini khusus fattening, ini di sini kandang ini khusus fattening. Cuman Mas Yasir tolong sebutkan nomor telepon, nanti kawan-kawan misalkan pengen cari materi jenis etawa bisa hubungin jenengan. Iya.
Ya bisa melalui Facebook juga ada ya. Kalau Facebook saya bisa buka ke Facebook, nama saya ya di panggilan di Facebook Hafiz 2 kali Hafiz itu Facebook saya. Kalau nomor WA saya 085 27 340 8887. Namanya 3 kali. Oke, mantap teman-teman. Nanti kalau kalian minat pengen ngobrol dengan Mas Yasir, mau cari kambing jenis peranakan Etawa, bisa langsung telepon Mas Yasir ya. Ini ada di Desa Bandaragung. Ini kalau yang sebelah sini kandang ini penggemukan Jawa Randu tapi ada breedingnya. Yang sebelah sini breeding guys. Dan ini loh pakannya full hijauan seperti ini guys. Mantap sekali Mas Yasir. Kita akan lihat yang sini kambing yang betina beranak 2 teman-teman. Nah, ini anaknya betina. Ini jantan betina Mas ya? Iya. Udah besar. Pasang pejantan sama betina yang besar. Iya. Satu betina. Ini khusus yang di sini khusus Jawa Randu Mas. Jawa Randu. Kalau yang di sebelah sana nanti akan ada Etawa. Saya nanti akan membuatkan pada sesi lain. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perbincangan saya dengan Mas Yasir, seorang peternak cerdas karena menggabungkan 2 sistem yaitu breeding dan fattening. Namun teman-teman, jika kalian mau memulai untuk ternak kambing, jangan langsung dengan kapasitas besar karena segala sesuatunya itu tidak semanis informasi. Semua perlu dipelajari. Ada baiknya mulai dari sedikit dulu sembari mempelajari sistem-sistemnya, cara penanganannya ketika terjadi kendala, supaya tidak menjadi gatot atau gagal total. Terima kasih, semua ini ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.